transformation. Benar, Ibu. Ya, teman-temannya yang lain juga siap-siap ya. Saya akan tanya juga nanti. Sambil nunggu, di saya belum muncul. Baik, sudah muncul. Agak diperbesar, baik. Sudah kelihatan temannya? Oke. Ya, terima kasih. Intinya itu matrix transformation itu apa ya? Bisa kasih contoh nggak dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Bayu? Yang dinamakan mentransformasi metrik. Metrik itu apa sih, Bayu, artinya? Tadi sih sejauh yang saya baca itu semacam apa ya, kayak pengukuran mungkin ya Bu ya. Sebuah metrik itu sebuah pengukuran. Dan yang saya ketahui bahwa dari matrix transformation ini katakanlah misalnya kita punya pendekatan model rush, terus kita mau mentransformasi misalnya item informasi atau misalnya difficulty dari suatu item dari yang model rush itu model rush sebagai metrik awalan, terus kita mau transformasi ke misalnya metrik dari model 1PL. Nah, dari 1PL itu menjadi target metriknya. Terus tadi ada beberapa rumus aja sih Bu. Tapi kalau misalnya untuk penerapan ke kehidupan sehari-hari saya belum punya contoh. Ya, bagus. Berarti Bayu emang udah baca ya. Tadi disuruh baca emang benar baca. Ya, memang seperti itu ya, Bayu. Itu jadi metric transformation di IRT ini ya seperti yang tadi Bayu katakan ya. Istilahnya metrik itu apa ya, ukuran gitu ya, satuan gitu. Kayak misalnya kalau suhu gitu kan, satuan suhu bisa diukur dalam derajat Celcius ya, bisa diukur dalam Fahrenheit gitu ya. Kemudian kalau berat ya, berat suatu benda gitu bisa diukur dalam kilogram, bisa diukur dalam gram gitu kan ya. Nah, kita kan nggak bisa kalau ngebandingin berat benda A sama berat benda B kalau satuannya nggak sama gitu kan. 200 gram dengan misalnya 2 kilogram. Bukan berarti yang 200 itu lebih besar daripada 2 gitu ya. Memang kalau lihat angka lebih besar gitu, 200 dibanding 2. Tapi kan itu satuannya nggak sama gitu kan. Berarti kita sebenarnya perlu mentransformasi lah agar satuannya bisa sama ya, bukan sama ya, ya setara lah, bisa kita bandingkan gitu kan. Kayak kalau di sini dia mencontohkan Celcius ya, suhu kan, suhu Celcius dengan Fahrenheit gitu kan. Dari Celcius ke Fahrenheit itu gimana transformasinya gitu kan, seperti yang sudah kita ketahui ada konstanta-konstantanya kan ya. Gimana tuh saya lupa, dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke sebaliknya itu ada konstantanya gitu kan. Ada yang tahu kalau dari Celsius ke Fahrenheit gimana? Ini bisa dicari. Ada faktor pengalinya ya kalau nggak salah 5/9 atau berapa gitu. Di situ ada nggak, Bayu? Ada ya? Nah. Ini contoh. Ini ya, Oh, Bu. 1,8 ya. 1,8. Oh, kalau itu Kelvin, sorry. Ini Kelvin. Kalau ini Celsius sama Fahrenheit ya, betul ya? Nah, Iya, benar Bu. nggak sih itu kalau katakanlah saya mau mentransformasi Celsius dengan Fahrenheit itu ya, Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius, nanti dilihatlah itu ada konstanta atau apa ya, faktor koefisien yang di situ disebut koefisien transformasi metriknya, metrik transformation coefficient ya, atau koefisien untuk menyamakannya, namanya equating coefficient. Nah, ini juga sama. Kita tahu bahwa di IRT itu waktu pertemuan sebelumnya punya sifat indeterminasi ya. Ingat nggak indeterminasi? Ingat? Coba Sanas, apa tuh indeterminasi?
pertemuan minggu lalu kalau nggak salah. Jadi di IRT ini pengukuran ya, pengukuran misalnya item difficulty, kemudian person location ya, karakteristik laten datanya gitu kan. Nah, dia itu memiliki sifat indeterminasi. Ingat nggak indeterminasi itu? Tidak tentu dalam hal apa? Indeterminasi. Lalu masih ingat nggak? Dan metriknya itu skala pengukurannya kan sifatnya skala pengukurannya apa sih kalau di ini difficulty ini? Interval, rasio, interval atau rasio? Parah, parah. Iya, Bu. Tadi saya tanya apa barusan? Oh, yang determinasi. Ya, apa itu? Sebenarnya saya agak lupa, Bu. Terus saya cek di Google. Apa? Itu jawabannya tidak terdefinisi gitu nilainya, Bu. Tidak terdefinisi. Ada yang mau coba jawab? Bukan tidak terdefinisi ya. Ini ini item difficulty, item 1, difficulty-nya berapa, item 2, berapa, item 3 itu kan ada nilainya. Bukan berarti tidak terdefinisi kan. Dalam hal ini, dalam konteks IRT ini ya. Kalau nyari arti dalam konteks bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin indeterminasi artinya tadi apa tidak terdefinisi. Tapi dalam konteks IRT di sini gitu ya, metrik untuk pengukuran item gitu ya, karakteristik person ini sifatnya indeterminasi. Indeterminasi itu artinya apa? Nggak ada yang ingat satupun? Izin jawab, Bu. Siapa Kalau ini? tidak salah, Catherine. Ya, baik. Catherine, apa? Dia nggak punya titik awal dan satuan pengukuran tertentu ya, Bu? Ya, bagus. Ya, nggak jelas dia itunya ya. Titik awalnya tuh di mana? Maksudnya titik awal itu titik nol ya, pure zero, zero murni. Yang kalau berat itu dia punya titik awal, titik origin nol. Nol itu yang berarti maknanya nggak ada. Sementara kalau di IRT, nol itu bukan berarti nggak ada kan. Ya. Dan juga tadi satuannya itu metriknya itu apa gitu, apa senti gitu ya, atau misalnya apa kilogram, dia nggak ada satuannya. Nah biasanya sih pakai logit ya kalau di Kotomus gitu ya, kalau dalam logit. Tapi itu juga sebenarnya bukan metrik yang tertentunya ya, itu ya dia kayak normal like gitu, kayak normal baku gitu kan, nilainya dari -2 sampai 2 gitu kan. Sebenarnya ukuran atau metrik yang jelasnya yang sifatnya pasti atau tertentunya tuh nggak ada. Nah, dia sifatnya tadi indeterminasi. Makanya waktu yang minggu lalu juga, kalau misalnya peluang menjawab benar gitu dari theta sama delta ya. Theta itu karakteristik orang, deltanya itu difficulty item. Kalau kita modelkan dengan model Rush gitu ya, asalkan selisihnya itu satu, mau selisihnya 49 dengan 48 atau misalnya 2 dengan 1, ini peluang jawab benarnya itu akan sama gitu. Sehingga nanti apa di situ tuh juga kita nggak pasti ya nilai peluang jawab benar ini apakah berasal dari tetanya sama dengan 2 kayak ya minggu lalu lah ya, nanti bisa dilihat lagi seperti itu. Nah, ini juga di sini sekarang tapi minggu lalu itu juga disebutkan bahwa dia sifatnya indeterminasi, dia akan bersifat determinasi apabila dilakukan transformasi linier ya. Minggu lalu ada kalimatnya tuh ya, dia akan determinasi up to linear transformation. Nah, nanti mungkin bisa dilihat lagi di bab sebelumnya itu. Nah, transformasi linier itu yang seperti apa? Nah, ini contohnya kayak gini gitu ya. Coba agak ke atas dikit lagi, Bayu. Nah, kan ada kalimat tuh ya. Our continuum is determined up
to a linear transformation. Jadi pengukuran kita, our continuum itu kalau pengukuran kita ya, itu akan bersifat tertentu apabila ya apabila dilakukan transformasi linear gitu. Nah, secara umum transformasi linearnya itu yang kayak bagaimana sih gitu ya, dari satu metrik ke metrik yang lainnya ya, baik itu untuk person ya, untuk karakteristik yang terkait ke orang maupun yang terkait ke item, lokasi person sama lokasi item ya, bagaimana kita melakukan transformasi linearnya. Nah, tadi yang sudah Bayu contohkan, misalkan kita memfitting, kita punya data ya, jawaban dari para responden. Nah, kita fitting pakai model Rush. Kemudian kita juga coba fitting pakai model 1PL. Nah, tentu kan hasil karena dari model yang berbeda gitu ya, lokasi itemnya itu juga nanti hasilnya akan berbeda-beda gitu ya. Nilainya bisa beda gitu kan. Nah, di atasnya ya kalau nggak salah, apa di bawah ya, bagian bawah nanti ya contoh. Ya, ada contohnya. Nah, ini gimana itu Bayu penjelasannya? Itu simbolnya apa sih 417 itu? Kappa ya, ada psi, itu satu lagi apa ya dibacanya? Yang ada tanda bintang itu untuk apa Bayu? Misalnya di situ. Di sini dia transformasi linear dari satu metrik ke metrik lain untuk person dan juga item itu dia pakai simbol ini, di mana yang ini adalah item kej Target ya. ya, Nah, atau bisa itu tuh juga maksudnya bisa person ya. diganti gitu ya, Bayu Iya, ya. Ibu. Jadi yang Betul. tanda bintang itu bisa ganti kalau kita lagi konteksnya lagi mau mentransformasi theta, ya itu tuh diganti theta gitu kan. Kalau konteksnya lagi mau menduga item location, ya itu berarti diganti dengan delta gitu ya. Iya, Ya, tapi betul, intinya Ibu. yang bintang itu yang target ya. Targetnya. Ya oke. Yang, metrik targetnya. Nah, kemudian tuh yang di right hand side yang ruas kanan, komponen yang pertama itu kan ada kurung, itu dikali kan ya maksudnya, Iya, kan Bu. merupakan fungsi kan ya, itu dikali ya. Jadi koefisien apa sih itu bacanya ya, koefisien itu psi gitu ya, psi ya bacanya, saya lupa itu bacanya apa. Nah, di situ merupakan koefisien ya. Jadi yang koefisien metrik itu nanti dikalikan dengan itu ya, lihat komponen yang pertama dikalikan dengan metrik asalnya gitu ya, ditambah kappa. Jadi nanti itu kita perlu menentukan koefisien si kappa ya dengan koefisien si yang psi itu. Nah, itu kalau kita mau mentransformasi lokasi ya, lokasi item maupun lokasi orang, kita pakai persamaannya 4.17. Nah, kalau mau mentransformasi diskriminasi, itu pakai yang 4.18, gitu ya. Nah, itu sama ya targetnya yang bintang. Nah, kalau kita mau melakukan parametrisasi dalam bentuk ada slope dan intercept-nya, ini ada di jadi ini model yang kita punya itu bisa juga dilakukan parametrisasi ya. Sebetulnya ini ada di bab 2, nanti saya lihat, nanti tunjukkan ya. Di mana nanti simbolnya itu ada gamma di situ masuk gitu ya. Nah, ini untuk intercept-nya bisa menggunakan transformasinya kayak gini ya, gamma bintang dan seterusnya. 4.19. Nah, coba sekarang bagaimana cara menentukan koefisien kappa yang dan psi tadi, koefisien metrik tadi. Mungkin saya jelasin. Siapa yang jelasin? Ini sebenarnya baru udah tampilin tuh. Almira, mana Almira? Ada nggak Almira? Iya, Bu. Bagaimana cara menentukan itu, koefisiennya? Koefisien yang Kan tadi untuk mentransformasi itu,
transformasi item location atau person location melibatkan ada suatu koefisien kan, koefisien metrik nih yang namanya ya. Nah, bagaimana sih menentukan koefisien itu? Kita bisa pakai apa contohnya? Di sini di persamaan titik 420 itu ini apa namanya, Bu? Saya lupa. Koefisien itu bisa diambil dari mengambil rasio dari target kepada matriks inisial, lokasi inisial itemnya, standar deviasi. Jadi untuk yang simbol yang apa itu yang SPY itu ya, cara penentuannya bisa dari rasio dari apanya? Standar deviasi Dari ya. Jadi standar deviasi. ya, jadi kita cari itu standar deviasi untuk difficulty item yang metrik yang target ya dibagi dengan standar deviasi dari difficulty item yang metrik yang awalnya ya, asalnya origin. Terus koefisien yang satu lagi, Bayu, yang kappa diduga atau pemilihannya bisa menggunakan apa? Nah, yang kappa ini gimana, Amira? Jadi bisa nggak kappa dicari duluan? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa tuh? Soalnya yang koefisien tadi ada di persamaan, yang koefisien yang dicari di persamaan 4.20 itu harus dicari dulu baru bisa masuk ke persamaan yang kappa. Yang dipakai ya. Nah, jadi kappa itu dicari dengan melihat selisih antara rata-rata gitu ya, rata-rata untuk item, difficulty item yang di target ya, metrik target dengan difficulty item yang di metrik asal ya, tapi harus dikalikan dengan koefisien yang tadi sudah kita cari di 4.20. Nah, itu untuk menentukan koefisien-koefisien tadi ya, bisa dengan cara seperti itu. Coba ke bawah lagi, Bayu. Nah, sini ada contoh. Oke, coba ini. Ada yang coba nyari nggak? Ini, tadi yang Bayu jelasin kan, targetnya apa, awalnya apa? Rojan deh, Rojan. Di sini dia mengkonversi dari ini 1 PL ya kan? 1 PL sama ras. Tuh kan? Dari 1 PL diperoleh tuh diskriminasi itemnya 1,421. Terus itu soal nomor 1 tingkat kesulitannya minus 1,925. Soal nomor 2 sekian sampai soal yang nomor 5. Dan kalau di fit dengan menggunakan rush model itu kan Anda lihat berbeda kan? Ya, tingkat kesulitan item 1 ya walaupun masih di negatif juga ya. Nilainya agak berbeda sedikit lah. Kalau pakai 1 PL dia nilainya minus 1,925. Tapi kalau pakai RAS minus 2,155 gitu ya dan seterusnya. Kalau Anda lihat itu kan berbeda-beda ya nilainya dibandingkan yang tadi model 1 PL. Nah, di sini nanti Anda cari tuh dari yang model 1 PL itu nilai-nilai delta tadi, delta 1 sampai 5, dicari rata-ratanya, dapat rata-ratanya berapa tuh? Rojan, berdasarkan model 1 PL rata-rata difficulty itemnya itu berapa? Ada nggak di situ Rojan?
Berapa rata-ratanya? Itu udah kelihatan banget. Saya tuh sambil ngecek aja kalian tuh benar ada di situ atau enggak. Sebenarnya saya nanya tuh gampang banget, nggak usah saya tanyain juga harusnya bisa jawabnya. Kalau kalian memang lihat halaman itu. Saya ini manggil-manggil sambil ngecek absen. Rojan ada nggak? Ya, Bu. Rata-ratanya berapa? Rata-rata tingkat kesulitan item atau rata-rata lokasi item apabila di-fit dengan model 1PL. Berapa? 0, Bu. Itu kan ceritanya soal ada 5. Ya, kita punya soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Terus kita coba fit. Kita mau menduga nih, menduga lokasi item nomor 1, soal nomor 1 di mana, soal nomor 2 di mana lokasi itemnya. Nah, kalau kita fit pakai model RAS, dapatlah itu lokasi itemnya sekian, sekian, sekian. Kalau kita fit pakai 1PL juga ada nilainya berbeda kan. Nah, sekarang yang saya tanya, kalau di fit dengan model 1PL, itu berapa rata-rata untuk item location-nya? Itu udah kelihatan. 09. Berapa? Minus 0,409. Ya, minus 0,409. Rata-rata dari mana itu dapatnya minus 0,409? Dari itu kan minus 1,925, minus 0,581 dan seterusnya ya. Kita rata-ratakan. Tanda deviasinya 0,943. Sementara kalau rata-rata item location, kalau di fit pakai mode rush berapa, Rojan? Rata-ratanya berapa? Kalau di fit pakai rush berapa? 0. 0. Tanda deviasinya berapa? Ada yang hitung nggak? Kita dicek ya. Saya tuh kalau saya baca kayak gini, saya coba benar nggak nih cek gitu. Kalian harusnya kayak gitu. Nih ada di situ sih. Masih tahu minnya segitu ya, rata-ratanya segitu, standar deviasinya segitu, benar nggak sih gitu kan? Nah, kemudian di situ disebutin juga apa? Korelasi. Ya, itu ada R kan? R 0,999. Nah, itu maksudnya korelasi antara apa tadi? Korelasi antara Rafid. Nah, Rafid. Itu ada 0,999. Itu maksudnya apa sih nilai korelasi antara apa sama apa? Mana Rafid? Halo Ibu, masuk suaranya? Ya, Ini antara dua metrik Ibu, relasinya. geometrik mana maksudnya? Itu nilai korelasi antara apa? Antara metrik antara 1PL sama Raj model Ibu. Ya, metriknya apa? Sebutin dong. Ini yang lagi menjadi perhatian kita apa? Itu korelasi antara item location yang di feed pakai model 1PL dengan item location yang di feed pakai model rush. Itu ya. Oh, itu menyampaikan harus jelas itu loh. Kalau kita cuma bilang korelasi ini, korelasi apa? Korelasi metrik apa yang itu sebenarnya lagi ngeliat apa? Kan bukan lagi ngelihat location person kan? Itu korelasi untuk location item kan? Location item yang di feed pakai model
rush ya dengan location item yang di-fit pakai model 1PL gitu kan. Jadi kita punya 2 kolom lah cerita. Kalau kita bayangin di worksheet gitu di Excel, mungkin kolom pertama isinya itu location item ya untuk pakai model 1PL ya. Ke bawah tuh 1 2 3 4 5. 1 baris 1 minus 1,925, baris 2 minus 0,581 dan seterusnya. Nanti kolom 2 juga gitu. Kolom 2 isinya minus 2,155 dan seterusnya. Terus kita cari korelasinya gitu ya. Nah, dapatnya itu korelasinya 0,999 sekian. Hampir 1 gitu kan. Berarti dia itu sangat berkorelasi linearnya tinggi. Makanya itu dibilang highly linearly related ya. Jadi itu kedua metrik tadi antara item location yang di fit pakai model 1PL dengan yang RAS itu sejalan gitu loh ya. Kayak sejalan alignment gitu ya. Ini hubungannya atau korelasi linear ya sangat tinggi. Terbukti tadi nilainya 0,99 sekian. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mentransformasi ya dari ya metrik dari rush gitu ya ke model 1PL. Target metriknya itu 1PL. Yang awalnya yang menjadi inisialnya itu rush. Pakai tadi persamaan 417 dan 418 ya, bawah Bayu. Nah, jadi tadi menurut Almira kan kita cari koefisien yang ini dulu ya. Koefisien apa sih? Psi ya, itu rasio antara yang menjadi target. Tadi nah standar deviasinya yang tadi kan nggak disebutin kan? Yang disebutin itu hanya standar deviasi untuk yang model 1PL ya, yang 0,943. Tadi kan yang untuk di RAS dia cuma nyebutin rata-ratanya aja nih 0, tapi standar deviasinya nggak disebutin kan di atas ya. Nah, di sini disebutin bahwa standar deviasinya itu adalah 1,34. Nah, nanti kalian bisa cek benar nggak itu standar deviasi untuk yang deltanya ya, untuk model RAS itu 1,34. Sehingga nanti dari situ kita dapetin tuh koefisiennya untuk yang sisa itu 0,704. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita dapetin koefisien yang kappa ya, yang K itu. Kita nanti akan pakai rataan kan, rataan dari item location tadi. Gitu ya, tuh kappa. Nah, rata-ratanya tadi minus 0,409 dengan 0 kan tadi rata-ratanya. Tapi kita gunakan dulu koefisien yang 0,704 itu kita kalikan 0. Sehingga dapat kapanya itu minus 0,409. Itu ya. Nah, udah. Bawa lagi Bayu. Nah, itu sudah dapat koefisien-koefisiennya gitu ya. Sehingga persamaan transformasi untuk menduga lokasi item maupun lokasi orang itu kita bisa tuliskan seperti itu ya. Ada psi bintang sama dengan ya 0,704 kali apa itu psi plus minus 0,409. Nah, kemudian untuk yang parameter diskriminasinya kalau mau ditransformasi ya seperti itu ya. Jadi nilai diskriminasi awal itu dibagi dengan koefisien 0,704. Ini sebagai contoh. Kalau kita punya di rush itu alfanya 1, maka di model 1PL alfanya itu adalah 1,421 gitu ya. Gampang lah ya. Begitu juga sekarang lokasi item 1 gitu. Kalau di rush itu dapatnya berapa sih dilihat ya. Tadi berapa tuh? Nah, sekarang kalau di untuk yang di target yang di model 1PL dia dapat minus 1,9257. Begitu juga untuk item-item yang lainnya gitu ya, item nomor 2, item nomor 3 dan seterusnya ya. Nah, tadi kan ada transformasi yang ada intercept ya. Bayu tolong di off dulu, saya mau share biar Bayunya nggak bolak-balik. Saya ini kebetulan lagi buka bab 2. Tadi saya mau liatin. Baik Ibu, saya izin tarik. Ya, terima kasih Bayu. Nanti share lagi ya Bayu. Baik Ibu. Terima kasih Bayu. Nih, yang tadi saya bilang
kan tadi ada parametrisasi gitu ya. Supaya nggak bolak-balik, saya mau nyebutin bahwa ini tuh model yang tadi ya ada sebenarnya awalnya modelnya kalau 1 PL tuh begini kan ya, pangkat ini model logistik ya, nanti ke sana kan larinya ini peluang pangkat theta min delta dan seterusnya. Nah di sini bisa kita apa ya, kita buat jadi seolah kayak model linier gitu ya, kita linierkan. Kalau ini kan dia modelnya tidak linier kan ya, ini model peluang menjawab benar, ini kan bacanya peluang menjawab benar pada item yang ke J ya, apabila responden itu memiliki karakteristik latennya nilainya sebesar theta gitu kan ya, kemudian difficulty dari item yang ke J itu sebesar delta J, maka peluang menjawab benarnya itu adalah ini. Nah ini kan termasuk model yang non-linear. Kenapa? Karena parameter-parameter yang masuk di dalam model itu sifatnya non-linear. Ini kan di dalam bentuk pangkat, itu kan parameter theta, delta ini dalam bentuk pangkat. Ini merupakan contoh model non-linear. Nah, tapi dengan melakukan reparametrisasi, ya, kita notasikan dengan simbol yang lain, gitu ya, kita bisa memperoleh model atau linear sebagai contohnya. Kalau kita notasikan, ini kan tadi ya di bagian eksponen ini kan ada ini kan, ada theta min delta ya. Kalau misalkan modelnya itu satu PL gitu, di depannya ada parameter diskriminan alfa gitu kan. Tapi kalau misalnya model RAS ini kan nilainya 1 kan ya, di sini tadi ini kan contoh model RAS ya, model RAS apabila alfanya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah ini bisa juga sih disebut sebagai model 1 PL. Jadi model 1 PL sama model RAS itu sebenarnya model RAS itu kasus khusus gitu ya, kasus khusus di mana alfanya sama dengan 1. Model 1 PL itu kan nilai alfanya itu sama semua ya di antara item yang satu dengan item yang lain gitu ya. Jadi kalau model 2 PL di sininya alfanya itu ada alfa J gitu. Nah ini kita sebut dengan model RAS di mana alfanya sama dengan 1. Oke, kita lihat tadi di bagian eksponen itu ada ini. Ini secara umum kita tuliskan di bagian eksponen ada apa ya, term atau ada inilah, ada simbol kayak gini kan ya, alfa, theta, min, delta, di mana tadi yang tadi itu alfa 91. Nah kalau kita notasikan alfa dikali delta ini ya, min alfa kali delta itu adalah gamma, maka ini yang alfa kali theta min delta ini bisa dituliskan sebagai alfa theta plus gamma gitu ya. Nah, di sini sebenarnya hubungan antara gamma dengan alfa sama delta ini ya, sebenarnya delta ini bisa kita peroleh dari ya ini gamma dibagi alfa ya, dikalikan negatif gitu ya. Tapi di sini apa? Gamma di sini ini tuh bukan apa ya, bukan parameter terkait item gitu ya. Ini hanya simbol aja, mana ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada kalimat nih. Meskipun intercept ini berhubungan dengan item location. Nah, kalau Anda lihat kan ini intercept gamma gitu ya. Ini kan tadi disebutnya intercept ya. Gamma ini related kan, berhubungan dengan item location delta. Tapi sebenarnya ini bukan item location. Item locationnya sih tetap ini delta, gitu ya. Gamma di sini tidak dikatakan sebagai item location, tidak dikatakan itu sebagai ya. Kalau yang ini kan tadi item discrimination ya, ini item location gitu kan. Nah ini disebut dengan intercept. Intercept ini misalnya tadi kita notasikan bahwa intercept ini adalah min alfa kali delta. Yang disebut item location-nya tetap delta. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan
item location delta dari sini ya tentu tinggal dibagi aja. Nah, sehingga nanti di sini kita dapatkan ini kayak bentuk linier kan ya. Nah, ini persamaan garis lurus nih sebenarnya ya. In this form we have the equation for a straight line. Jadi di dalam persamaan 2.4 ini kita memiliki suatu persamaan garis. Ini kan model linier. Kalau kita ingat model linier yang Y sama dengan beta 0, beta 1X. Nah, si gamma ini kalau di model linier sederhana, regresi linier sederhana, si gamma ini ya beta 0 itu gitu ya. Kemudian di sini ada alfa dikalikan theta gitu. Nah, si alfa ini kalau kita analogkan dengan model ini adalah beta 1-nya. Beta 1-nya dan theta-nya ini adalah X-nya gitu loh kalau di model regresi ini bisa ya. Sehingga kita kan punya model linear nih di sini. Nah, akibatnya kita kalau kita gambarkan ya, gambarkan antara theta ya dengan ini tadi logit yang sudah sifatnya linear tadi yang itu sudah diparametrisasi gitu ya, alfa kali theta plus gamma. Ini sudah bentuknya grafiknya garis lurus. Kalau theta dengan peluang, Anda ingat itu namanya kurvanya bentuknya gimana ya? ICC, bentuk kurvanya gimana? Kalau kita plot antara theta dengan si peluang menjawab benar tadi, dengan peluang X1 ini, gambarnya akan berbentuk ya, bentuknya seperti S ya, S shape ya, linear kan. Kalau kita plot antara theta dengan si peluang tadi ya, peluang menjawab benar, peluang X sama X1 ini, kalau kita plotkan dengan ini ya, masukkan, kita akan dapatkan grafiknya itu bentuk S shape ya, sedang disebutnya S shape itu logit gitu kan ya. Tapi sorry, kalau logik sudah linear, maaf, maksudnya ini hubungan antara si theta dengan peluangnya. Tapi begitu sudah kita transformasi logik gitu ya. Ini kan sebenarnya JLM nih. Model JLM, kalau Anda ingat, model regresi logistik gitu kan. Gimana? Log P per 1 min P gitu kan, nanti beta 0 plus beta 1 ya. Beta 0 plus beta 1 X. Ini kan sebenarnya model regresi linear sederhana ini. Nah, tadi itu analog, di sini dia gamma gitu kan. Terus tadi apa? Alpha plus theta itu kan. Nah, ini sebenarnya dari logik ya. Kan tadi peluang ya. Saya nggak tulis lengkapnya ya, karena kan tadi sebenarnya panjang ya. Di sini peluang XG sama dengan 1, diskon delta J gitu kan. Ini sama dengan kalau mau ditulis lengkapnya sih seperti ini, theta min delta gitu kan, 1 plus ini. Ini sebetulnya waktu Anda belajar ADK, mungkin di ADK gini, ini gitu kan, simbolnya. Terus beta 0 plus beta 1X per 1 plus beta 0 plus beta 1X. Kemudian kalau kita gunakan fungsi logik 1 min P gitu kan, dia akan menjadi seperti ini. Ini DLM. Ini apa namanya? Model regresi logistik. Di mana P ini sebenarnya peluang sukses kan. Nah, kalau di sini tadi di RT notasinya P ya. Nah, di sini tadi P sama dengan theta min delta per 1 plus theta min delta gitu kan. Nah, ini dulu waktu kita belajar ASISTA gitu ya, di JLM model regresi logistik. Nah, ini notasinya kita pakai VIA. Ada juga buku yang boleh juga pakai notasinya begini. Grafin P, beta 0 plus beta 1, X. Ini kalau X-nya cuma 1. Ya. Nah,
Sebenarnya kan kalau regresi logistik bisa X-nya lebih dari 1. Ini bisa di-extend itu menjadi beta 2 X2 plus gitu kan beta T X2 gitu ya. Nah yang ini tuh sebetulnya juga tadi melinearkan ini bentuk logik P ini peluang suksesnya ini. Jadi ini peluang menjawab benar ya, peluang menjawab benar dibagi dengan peluang menjawab salah. Ya. Ini odds ya namanya. Harus ingat, ini sebetulnya odds nih. Karena ini di sini di logistik ini disebut dengan odds. Odds itu adalah rasio antara peluang menjawab benar dengan peluang menjawab salah. Atau kalau di sini peluang sukses lah ya. Biasanya peluang yang menjadi interest kita itu sering disebut dengan peluang sukses. Yang menjadi interestnya itu apa yang menjadi perhatian kita gitu. Kalau yang menjadi interest kita adalah orang yang menjawab benar, gitu. Jadi begitu kita lihat dia jawabannya benar, yang kita sebut sukses. Gitu. Itu notasinya di sini T. Itu ya. Jadi sekarang kembali lagi ke Bayu, saya screen lagi Bayu yang tadi. Ini saya mau tadi mereview itu aja. Oke. Bawah lagi Bayu. Ya. Di situ ada tulisan kan ya, korelasi di antara kedua metrik tersebut, ya metrik yang satu PL, atom location, yang satu PL dengan ras itu 0,999. Now that we have aligned all metrics, we can directly compare our satu PL model and ras model estimate one another. Jadi sekarang kita bisa langsung membandingkan, gitu ya, karena sudah sejalan gitu ya. Kalau yang tadi sudah kita transformasi. Nah, terus yang berikutnya, bentar, saya mau bagaimana kita menginginkan bawahnya lagi Bayu, mungkin. Turun ya Bu. Ya, dan nah itu udah kelihatan sih. Sekarang tadi kan untuk item ya, item location. Sekarang gimana mentransformasi untuk person location. Nah, kalau di IRT, theta itu metriknya itu kan dari min hingga sampai tang hingga ya, satuannya, gitu kan? Theta minus 2,3, theta minus 1,5 ya. Nah, tapi kalau itu kita sampaikan ke orang awam gitu ya, kadang-kadang tuh orang tuh bisa menerima gitu ya. Orang tuh lebih karena udah selama ini gitu ya, orang itu menilainya itu gini, kalau misalnya soal itu ada 10 soal gitu ya, terus orang itu bisa menjawab 8 ya dengan jawaban yang benar, dari 10 itu 8 di antara yang bisa dijawab benar, kita bisa lihat kemampuannya itu berarti kan 80% gitu ya, 8/10 relatif bagus lah gitu. Nah, kita lihat kan seperti itu ya yang selama ini tuh orang nganggep menilai kemampuan orang itu ya dilihat kalau salah semua ya orang itu berarti jelek gitu ya, kalau benar semua orang itu bagus gitu, semakin ke kanan semakin. Tapi skornya itu nggak pernah lihat negatif gitu kan, dia paling skornya itu dari 0 sampai 100 lah katakanlah, atau 0 sampai banyaknya soal. Kalau misalnya banyaknya soal itu ada 10, mungkin yang tertinggi itu nilainya 10 gitu. Kalau misalkan saya kadang kita mau menilai itu, kalau saya ngoreksi nilai mahasiswa itu kadang nilai terbesarnya saya kasih nilai 100 gitu kan, bukan 10 ya. Tergantung ya, orang kan ada yang itu kalau soalnya sebanyak 10 soal, berarti kalau misalnya bobotnya itu satu semua paling besar, nanti kalau benar semua nilainya 10, kalau salah semua ya 0. Nah, sekarang tuh gimana kita mau mengkonversi itu gitu, caranya gimana? Katakanlah itu kita udah dapetin nih penduga karakteristik
seseorang, person location-nya itu di 1,1746. Nah, kalau saya mau mentransformasi ke pakai score scale ya, pakai skala yang total score yang kayak tadi saya bilang gitu kan. Berarti kalau misalnya saya tadi itemnya kan ada 5 ya. Itemnya tadi ada 5. Katakanlah kalau benar semua itu 100, berarti kan tiap item tuh kasihnya 20 gitu kan, 20 kan. Nah, sekarang posisi orang itu tuh yang 1,1746 itu kalau kita mau transformasikan dari 0 sampai 100, dia itu posisinya ada di mana gitu. Nah, cara mentransformasinya gimana tuh? Itu maksudnya apa tuh? 4.22. Ayo. Berarti kalau dengan penjelasan Ibu bahwa ini kan L tuh ada sebanyak L peserta ya, orang gitu. L itu simbolnya apa? L itu Kenapa, Ibu? simbol untuk banyaknya Banyak ini kan Bu ya, apa namanya? Peserta. Soal. L. Iya, L itu simbol untuk banyaknya soal. Tadi Iya. soalnya misalnya ada 5, berarti L-nya itu sama dengan 5. 5. Terus PJ itu apa? PJ yang tadi ya Bu. Peluang? Yang peluang menjawab benar. Nah, peluang menjawab benar. Jadi itu J itu geraknya J sama dengan 1 sampai L ya. Batas bawahnya itu kan itu nggak ditulis bagian bawahnya ya. Dari J sama dengan 1 sampai L. Jadi T skornya itu nanti kalau soalnya ada 5 ya berarti P1 plus P2 plus P3 sampai P5 gitu kan. P1 berarti peluang menjawab benar pada soal nomor 1, peluang menjawab benar pada soal nomor 2 sampai peluang menjawab benar sama nomor 5. Nah, jadi kita lihat tuh si A orang katakanlah tadi ya si A namanya A. Kita lihat dia tetanya kan sekian tuh 1,1746 ya. Kemudian delta 1 misalkan tadi udah dapat delta 1-nya tuh berapa? Berarti peluang menjawab benar untuk si A tadi untuk di soal nomor 1 berapa? Di soal nomor 2 berapa? Soal nomor 3 berapa? Tinggal nanti dapet tuh tes skornya. Coba terus ke bawah. View. Nah, ini itu ya tadi ya theta di situ kan ada tulisannya. Jadi tadi disebutnya tes karakteristik function ya, fungsi karakteristik tes. Theta itu kan location-nya dari min hingga sampai hingga ya. Person location ya berdasarkan konsep IRT min hingga sampai hingga. Jadi kalau T score itu kan klasik ya. Kita ini ceritanya mau mentransformasi dari skor IRT theta ke skor klasik. Klasik skor tes skor ya. Itu kan nilainya dari 0 sampai L yang tadi saya bilang. Kalau soalnya ada 5, kalau salah semua ya T-nya nilainya 0. Kalau dia benar semua, ya kalau soalnya ada 5 berarti kalau misalnya bobotnya semuanya kasih nilai 1 semua, berarti L-nya itu nanti nilai maksimnya kan 5. Tapi kalau misalnya bobotnya itu 20, berarti maksimumnya itu nanti akan 100 gitu ya. Nilai T itu akan berkisar dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau theta itu minus hingga, kita akan petakan dia T-nya ya sama dengan 0. Terus kalau yang theta-nya itu semakin ke kanan, T-nya ya semakin di L itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Kemudian bisa ya. Nah, kemudian ke bawah. Tadi bahwa T itu adalah sigma kali P tadi T itu sama dengan sigma PJ. Nah, sekarang ini expectation dari T, nilai harapan dari T ini sebenarnya kita ini melihat apa ya, nilai harapan dari proporsi dari trade score, dari laten apa karakteristik latennya, skor karakteristik latennya itu gimana? Nah, ini nilai harapan T itu sama dengan sigma PJ dibagi L. Yaitu dikalikan pembobotnya itu 1/M semua. Ya. Jadi nanti sebagai contoh katanya tuh di bawah
Nah, as an example, asumsikan kita tadi ya total skornya itu katakanlah 0 sampai 5 aja. Kan soalnya tadi ada 5 ya. Itemnya ada 5. Kalau salah semua nilainya 0. Kalau benar semua nilainya 5. Berarti nilai T total skornya itu dari 0 sampai 5. Nah, sekarang katakanlah saya mau mengkalibrasi nih ya. We calibrate our data with, saya pakainya di sini model 1PL. Ya. Nah, dengan model 1PL, misalkan didapat theta itu 1,1746. Nah, sekarang gimana cara mengkonversinya gitu ya. Nah, kita hitung tuh P1 berapa gitu ya. Pakai model itulah, pakai model 1PL. Pakai model 1PL, gunakan tetanya sekian, 1,147, terus gunakan location itemnya untuk soal nomor 1 berapa. Sehingga nanti didapat P1 itu 0,9882. P2 itu juga dicari, P3, P4, P5 dicari. Sehingga nanti semuanya itu kita setelah kita jumlahkan didapat 4, ya. 4,3291. Dari berapa? Nah, dari 5 kan tadi ya. Karena kan kalau benar semua 5 kan nilainya. Nah, berarti dia itu 87% sebetulnya, 0,87 si trade score-nya. Untuk yang theta 1,1742 itu analog dengan trade score-nya itu 87% atau 0,87 gitu ya. Artinya dia bisa menjawab item-item itu 87% dengan benar gitu ya. Bagus ya, relatif bagus ini. Nah, di sini kan ada kalimatnya that is ya, artinya any person with a location estimate of 1,1746 would be expected to correctly answer 4,33 item or 87% of the item. Gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya dengan menggunakan IRT ini relatif lebih adil gitu ya. Jadi kalau selama ini kan yang sudah-sudah itu orang menilai, jadi sebelum ujian itu tuh orang udah kasih bobot gitu kan, si penilai itu biasanya gitu kan. Soal nomor 1 nih saya kasih bobot 25, soal nomor 2 30, karena menurut kita soal tersebut tuh susah gitu. Jadi bobotnya lebih gede. Tapi kalau di RT tuh enggak, bobot-bobot itu nanti setelah jawaban-jawaban yang masuk itu dari si peserta-peserta itu. Jadi kita bisa ngeliat per itemnya ya, ditentukan peluangnya. Si orang ini gimana nih? Peluang jawab benarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga nanti dapat nilai tetanya itu sekian. Terus kita konversi. Jadi threshold-nya tuh itu tadi. Jadi dari semua peluang-peluang dia menjawab benar nomor 1, 2, 3, 4 itu dibagi dengan total kalau benar semua tuh berapa kalau gitu ya. Oke, terus ke bawah tuh tentang apa? Gambar ya. Nah ini ya. Jadi itu posisinya gitu kan, kalau theta di situ kan 1,17, ini expected threshold-nya di 4,3. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada ya. Gampang lah ya di sini. Bisa dijelaskan. Nah, kemudian mungkin Bayu bisa ini diturunkan dulu. Terima kasih Bayu ya. Baik Ibu, terima kasih kembali. Oke. Itu tadi transformasi metrik ya. Nah, kemudian yang sebetulnya ini kan kalau lihat materi waktu itu sebenarnya saya sudah bahas juga, sudah semua dibahas ya, sebenarnya model 2PL, model 3PL itu ya hanya finalisasi aja gitu ya. Nah, ini untuk yang untuk yang bab 4 ini memang ini agak kompleks ya, pembukaan parameter dengan menggunakan maksimal likelihood gitu kan.
Kalau yang di bab 3 itu kan pakai join, ini likelihood. Kenapa ini relatif kompleks? Kalau di yang marginal maksimum likelihood itu nanti kita bicaranya apa ya? Ada random effect, ada fixed effect, ya. Jadi kalau Anda ingat dulu lagi, kita belajar generalizability theory itu di yang buku Bullard Okan gitu ya. Waktu itu saya sudah jelaskan apa sih yang disebut random effect gitu ya. Apa sih yang disebut fixed effect? Masih ingat ya? Masih ingat nggak random effect sama fixed effect? Jadi variabel gitu ya yang mempengaruhi, katakanlah variabel penjelas lah, saya sebut variabel penjelas yang mempengaruhi suatu variabel respon. Sifatnya itu bisa fix, bisa random. Kapan disebut fix, kapan disebut random? Ini kalau di metode join maximum likelihood, ya, item-item ini dipandang fix. Jadi tadi bayangkan kayak gini kan, kayak seolah-olah ini kayak perubahan penjelas gitu ya. Ini kan lokasi orang gitu kan ya. Nah, ini nih lah ini. Ini lokasi orang, delta lokasi item gitu kan. Terus begitu kita kan kita buat logit gitu ya. Di sini sebenarnya di gamma ini di dalamnya terkandung delta kan, karena tadi si gamma itu masih ingat ya tadi. Gamma itu kalau nggak salah apa ya tadi? Min alpha delta ya. Ini bukan tadi. Nah, di sini artinya peluang menjawab benar ini gitu ya tergantung kepada ini seolah-olah sebagai pembuat penjelas gitu kan, si item location sama person location. Nah, sama di regresi ini ya, saya punya ini Y, beta 0 plus beta 1X, terus nanti misalkan ada lagi ini beta 2X2. Nah, di perannya ini X1 pembuat penjelas, kalau dia mode regresi yang standar, ini tuh X ini, X1, X2 sampai X3 itu dianggap sebagai fixed effect, sebagai faktor atau efek tetap. Ada kalanya ya, X ini kita tidak asumsikan sebagai fixed effect. Apa sih fixed effect? Apa random effect? Nah, kakak-kakak yang sudah menulis skripsi, ini sudah banyak yang menggunakan model namanya mixed model, gitu ya. Makanya ini tapi kalau saya jelasin ini memang panjang, dan nanti takutnya kamu bingung. Jadi, kalau yang sudah kita pelajari, ini yang model sederhana, model linear, ini tuh fix, kita asumsikan fix. Ya. Nanti, kalau kita tambahkan satu komponen lagi, begini, nah, ya, ini ada tambahan komponen ini, di mana yang ini fix, ya, di sini yang komponen yang randomnya, gitu ya, yang P ini random effect. Jadi di sini beta sebagai fixed effect yang komponen yang pertama, yang di sini adalah random effect, sehingga ini model ini akan disebut bukan linear model lagi, tetapi linear mix model linear campuran. Kalau yang ini semua diasumsikan itu disebut dengan model linear aja. Nah, ini kakak-kakaknya yang skripsi sudah banyak juga yang sudah masuk pakai mix model ini. Nah, jadi yang Anda sekarang baru dapatkan itu pelajaran model linear itu adalah X-nya itu diasumsikan. Fix ini maksudnya ya perhatian untuk si peneliti pada nilai-nilai X itu saja. Jadi dia itu tidak diasumsikan berasal dari suatu populasi tertentu. Ya katakanlah X ini adalah kalau dirancok misalnya ya, kita misalnya melakukan pemanggangan roti gitu ya, suhu ini X itu suhu ya, suhu yang kita lihat misalnya 100 derajat Celcius, misalnya kita coba 110, 120. Nah, kalau penelitian kita itu memang hanya untuk level-level ini aja, terbatas hanya untuk level-level ini saja,
maka si X ini, ya suhu tadi disebut dengan fixed effect. Tetapi kalau misalkan penelitian kita, nilai-nilai level-level 100, 110, 120, kita asumsikan dia itu sebagai contoh acak atau sebagai random, sebagai contoh dari suatu populasi tertentu, sebenarnya target kita itu untuk semua kemungkinan suhu, gitu ya, tidak hanya 3 jenis suhu ini aja, gitu, untuk 182, tapi tidak memungkinkan kita untuk sekarang untuk mengamatinya. Nah, kita ambil sampel suhu aja, 100, 110. Nah, jika kondisinya seperti itu, nanti berarti interest kita itu sebenarnya tidak hanya ke 3 nilai ini saja. Interest kita itu untuk populasi suhunya, akan kita generalisasi. Nah, kalau seperti itu berarti suhu di situ sebagai random effect. Ya, yang mudah-mudahan ini bisa ketangkap nih, random dan fixed. Random effect dan fixed effect. Jadi pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lainnya, gitu ya, pengaruhnya itu bisa jenisnya random, bisa jenisnya fixed, gitu ya. Oke, tadi saya udah jelasin apa bedanya random sama fixed. Nah, ini tadi kalau di metode yang join maximum likelihood, gitu ya, item-item ini dipandang sebagai fixed effect because one, peneliti ini hanya tertarik pada item-item itu saja, and not in generalization and not in generalizing to other potential item that may have been included on this, ya. Jadi kita tidak mengeneralisasikan, gitu ya. Personnya juga diasumsikan fix. Jadi pada join maximum likelihood di bab 3, baik itu item maupun person itu dipandang sebagai fixed effect. Nah, sementara itu di sini dengan menggunakan marginal maximum likelihood, orang, ya, people itu kita asumsikan ya, orang yang kita amati itu merupakan sampel dari semua kemungkinan orang-orang yang lainnya lagi, gitu. Kita tuh yang kita punya itu hanya sebatas sampel. Nah, kalau kita memandangnya seperti itu, berarti si theta orang itu sebagai random effect, gitu ya. Nah, tapi di MMLA, di marginal maximum likelihood, yang item masih dipandang sebagai fixed. Nah, gitu kan. The items are still considered fixed, but person are considered a random effect. Sehingga marginal maximum likelihood di sini itu analog dengan mixed effect di model-model ANOVA, di model-model tadi yang saya jelasin. Jadi MMLA ini sebenarnya kita melakukan pendugaan parameter, tapi dengan memandang theta sebagai random effect dan item ya yang delta itu sebagai fixed effect. Sehingga nanti sebenarnya metode pendugaan itu akan berbeda ya. Metode pendugaan parameter untuk yang kasus-kasusnya ada random ini relatif lebih kompleks. Nah, mungkin makanya ini saya akan skip aja bagian ini karena nanti akan lihat ini ya. Anda lihat di sini peluang kita misalkan ini ya. Peluang untuk kan tadi ada given tetanya itu random ya. Nah, peluang join probability peluang bersama ya, peluang bersama untuk menjawab peluang bersama untuk menjawab soal nomor 1, nomor 2 sampai nomor yang ke L. Nah, ini seperti ini kan ya. Tapi tadi dia tidak unconditional lagi, dia sifatnya sekarang conditional ya. Sini conditional terhadap theta yang sifatnya random. Ya. Jadi conditional terhadap theta dan conditional terhadap ini nih yang ini tuh item ya, baik itu ada deltanya atau ada alfanya. Tapi di sininya tuh random. Sehingga nanti ini kalau secara matematik gitu ya, statistiknya untuk mencari peluang marginalnya gitu ya. Nah, kita ini pakai konsep nah ini makanya ada konsep integral lumayan ininya ya. Sudah saya skip aja untuk materi itu. Terus sekedar tahu. Yang ingin saya tekankan, Anda tahulah istilah random sama fix itu aja ya.
Nanti dia ke bawah-bawahnya itu memang relatif kompleks saya di sini untuk pendugaan parameternya. Ini sehingga nanti sebetulnya di sini bisa kan kalau pakai maksimum likelihood gitu ya, kalau seseorang itu jawabnya benar semua atau salah semua itu kan kita nggak bisa ya, nggak bisa kita peroleh jawabannya. Nah di sini nanti menggunakan konsep Bayes sebetulnya ada expected a posteriori. Jadi kita mencari sebaran posteriornya dulu gitu ya. Nanti dari sebaran posterior itu kita cari nilai harapan posteriornya. Nah kalau di bulut okan sih sebenarnya udah keluar tuh ya pakai software kan penduga theta dengan menggunakan apa EAP, MAP itu kan sudah ya waktu itu sudah kita lihat. Nah ini pendugaan pendugaan model ras ya menggunakan MMLE ya tapi ini pakainya below gitu ya. Sebenarnya kalau pakai R ini ada apa package-nya di mana tadi ya ada yang randomnya gitu kan ada yang fixnya. Jadi ya fix. Nah di sini untuk yang materi ini sebenarnya hanya pengembangan aja dari model 1 PL ya. Model ini kan bab 5 model 2 PL. Cuman bedanya ini di sini aja di alfa ya. Alfanya kalau tadi yang model 1 PL tuh nggak ada subscript J ya. Artinya apa? Kalau model 2 PL ini diskriminasi gitu ya daya beda antara item yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya tidak sama. Tapi kalau model 1 PL itu menganggap alfanya itu tiap item ya diskriminasi daya bedanya antara item yang satu dengan yang lain itu sama. Itu kalau model 1 PL. Ya. Di sini kita bacanya peluang menjawab benar untuk item yang ke J. Ya. Jadi peluang menjawab benar pada item yang ke J apabila misalkan J-nya itu sama dengan 5, berarti peluang menjawab benar pada soal nomor 5 apabila responden itu memiliki tetanya sekian gitu ya, tetanya tertentu gitu ya. Kemudian lokasi item yang kelima tadi kalau J-nya sama 5 gitu kan. Sorry, bukan lokasi ini apa? Tadi diskriminasi ya, diskriminan pada item yang kelima itu berapa lah nilainya. Kemudian ini lokasi untuk item yang nomor 5 itu berapa, ini nilai peluangnya sekian. Gitu ya. Sama ya itu tinggal perluasan aja dari model 1 PL. Nah ini kalau kita gambarkan, ini juga kurva S ini disebut dengan item characteristic curve ya ICC atau bisa disebut juga dengan IRF, item response function. Ini Anda lihat alfa itu kan kalau di model linear itu sebagai ya slope-nya ya pasti beloknya gitu titik beloknya. Ini kalau Anda lihat di sini sebenarnya untuk item 1 sampai nomor 5 ini merupakan item location-nya sama tapi alfanya beda-beda gitu ya. Model 2 PL ini katakanlah di sini alfa satunya untuk item 1 0,5 tapi nggak jelas ya mana yang alfa 1 mana yang alfa 2. Item 1 yang mana ya? Apa ini item 1 ya? Ini nggak jelas nih. Jadi semakin apa beloknya semakin curam gitu ya. Artinya kan dia semakin membedakan ya lokasi orang yang kemampuannya rendah dengan kemampuannya tinggi. Bahkan di sini lah. Ini lama ya. Beloknya ya di theta di mana gitu kan. Nah. Oke. Ini tadi untuk alfa yang lihat ya. Ketika nilai alfanya itu makin besar gitu ya, alfa J itu meningkat, maka slope dari IRF ini makin curam.
ya. Artinya kalau dia itu makin curam, kapasitas item tersebut ya makin makin meningkat juga dalam membedakan antara orang yang satu dengan yang lain gitu lah. Kan ya. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai untuk alfa itu memang sih secara teoritis ya. Secara teoritis itu nilainya dari bintang hingga sampai tan hingga. Nah, tetapi gitu ya, kalau alfa itu negatif, ini kan artinya berarti apa? Kalau kalau di sini Anda lihat ya, nilai alfa itu kan dari bintang hingga sampai tan hingga. Nilai yang bagus katanya ya untuk alfa itu berkisar dari 0,8 sampai 2,5. Terus makin mendekati 2,5 yang berarti item itu menunjukkan makin bagus membedakan untuk membedakan orang ya, membedakan orang yang ya lokasi orang mungkin orang yang lebih rendah kapasitasnya kemampuannya dengan orang yang lebih tinggi. Jadi bisa semakin membedakan soal tersebut. Nah, tapi untuk negatif alfa itu menggambarkan suatu item itu di mana orang dengan kemampuan rendah memiliki peluang lebih tinggi untuk menjawab benar dibandingkan individu yang memiliki kemampuan tinggi. Berarti kan di sini ada suatu kontradiksi gitu ya. Nah, umumnya kan kalau kurva S ini gitu ya, semakin tinggi nilai theta gitu ya, semakin besar kemampuannya, maka peluang menjawab benarnya itu kan makin tinggi gitu kan. Nah, kalau di sini negatif alfa itu menggambarkan suatu item di mana individu dengan theta yang rendah justru memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjawab dengan benar dibandingkan individu yang memiliki theta lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu di sini suatu item dengan negatif alfa ini memiliki amplification bisa dilihat fungsinya apa. Nah, jadi nanti kalau kita dapatkan alfa yang negatif ini mengindikasikan bahwa item ini sebaiknya di drop, dibuang gitu ya. Karena apa? Karena performanya nggak konsisten tadi. Gitu. Individu yang kemampuannya lebih rendah tapi justru memiliki peluang menjawab benar lebih peluang menjawab benarnya lebih tinggi dibandingkan individu yang kemampuannya justru lebih tinggi. Ya, artinya item tersebut itu nggak bagus gitu ya, nggak konsisten di sini sehingga kalau kita dapatkan item dengan nilai alfa yang negatif, maka item tersebut sebaiknya dibuang, di discard. Gitu. Karena apa tadi performa the model in the case of proficiency assessment atau kalau dalam konteks penilaian dengan proficiency tadi item yang memiliki correct response ini cara tidak benar ya dispesifikasikan. Ya. Nah, kemudian di sini figur 5.1 menunjukkan model 2TL. Ini titik 1 itu yang ini model 2TL di mana ininya ini kan kecuramannya beda-beda ya. Item 1, 2, 3, 4 ini lalu ini sendiri. Ini untuk mencontoh Nah, kalau dilihat di sini, gitu ya, figur 5.1 menunjukkan model 2PL. Nah, ini memperlihatkan kemiripan dengan model 1PL, ya, di mana item ditempatkan pada titik-titik di mana individualnya dipilih secara acak gitu ya. Ini sama lah ibaratnya di sini juga ya di tempatannya. Nah, kemudian lokasi item yang memiliki kita
kecenderungan ya, kecenderungannya itu 50-50. Gitu. Jadi the item is located, ya, ini lokasi item ya, yang disebut dengan lokasi item tadi itu menunjukkan suatu titik. Kan tadi kita bilang ya, item location. Nah, item location 1 itu ada di mana, item location 2 itu ada. Nah, apa sih pengertian dari item location? Nah, pengertian dari item location itu ada di mana pada titik itu. Tadi kan kita lihat delta 1 di minus 2, sekian. Berarti lokasi item nomor 1 minus 2, sekian. Nah, itu maknanya apa sih? Makna item location itu apa artinya? Nah, di sini dijelaskan bahwa lokasi item itu ada suatu titik di mana pada titik tersebut tuh ya, kecenderungan menjawab benar dengan salahnya itu adalah ini, 50-50. Because this is also the point of maximum slope, the item location, di sini, the item location is also the point which item discriminate most effectively among respondents. Nah, karena di sini gitu ya, location item di sini itu menunjukkan slope maksimum, maka item location ini juga merupakan suatu titik di mana ya, item tersebut itu bisa membedakan paling efektif ya di antara responden yang satu dengan responden yang lain. Ya. Nah, kemudian ini sama di model 2 parameter juga ada fungsi informasi. Ya. Itu kita sudah jelaskan juga apa informasi, dan ya information ini berbanding terbalik dengan standar error gitu ya. Nanti nah, lihat ini katanya, seperti halnya dengan model 1PL, figur 5.2, si informasi ya. Dia mencapai maksimum, yang ada di peak ya ini, kalau Anda lihat, mencapai maksimum pada suatu delta J ya, location pada location item. Figur 5.2 menunjukkan bahwa suatu item ini memberikan memberikan informasi yang maksimum pada lokasi item yang kecil. Jadi apalah lokasi item yang kecil. Yang ke-1 di berapa di lokasi item 1. Di sini ya, memberikan item 1 berapa informasinya, item 2 berapa ini akan dasar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, informasi ini ya, sebaran dari informasi ini bersifat unimodal, artinya nggak punya satu di puncak ya, dan dia sifatnya simetrik di delta J, di location ya, di location item. Nah, namun bisa kita lihat bahwa individu yang letaknya di sekitar ini delta sama dengan 1, gitu ya. Nah, di sini item-item ini apa beragam ya nilai informasinya di sini. Ada yang di sini, ada yang seperti ini, gitu ya, nilai informasinya, versi informasinya di sini untuk item location-nya sama untuk delta sama dengan 1, ya. Tapi alfanya beda-beda, ya. Jadi daya bedanya tuh soal nomor 1. Nah, ini yang paling membedakan itu adalah soal nomor 5. Ya, diskriminasinya paling gede. Ya, soal nomor 5 itu yang mana? Ini mungkin ya. Maka informasi yang diperoleh juga ini makin besar ya. Ini kayaknya yang nomor 5 ini. Kita lihat ya, soal nomor 5 ini memberikan informasi yang paling maksimum dibandingkan soal nomor 1, 2, 3 maupun 4 ya. Pada lokasi item yang sama, yaitu di 1. Ini lokasi itemnya itu di 1. Jadi item location ini juga merupakan suatu titik di mana ini kan informasinya itu akan maksimum. Katakanlah untuk item 1 gitu kan. Item 1 yang mana? Katakanlah yang bawah. Ya. Ini juga memang akan memberikan informasi yang maksimum untuk delta sama dengan 1. Artinya juga item 1 ini memberikan informasi yang maksimum pada saat kita akan menduga theta yang nilainya di sini, di theta sama dengan 1. Ini kan tunggu X ini kan selain menunjukkan nilai tunggu untuk
karakteristik item juga karakteristik orang kan. Theta sama item tuh ditampilkan di sama di sini. Tapi ini informasi yang maksimum, informasi akan memberikan item tersebut akan memberikan informasi yang maksimum gitu ya pada di lokasi delta 91 atau juga ini untuk orang yang nilainya theta 91. Ini, ya. In contrast to the 1PL model gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan model 1PL gitu ya. Kalau di sini kan kita model 2PL ya. Besarnya informasi yang maksimum itu yang diberikan oleh suatu item itu bermacam-macam. Ya. Ragam. Karena apa? Karena nilai alfanya juga kan berbeda-beda. Misalkan, ini. Kalau di model 1PL, fungsi informasinya tuh cuma satu aja. Kalau ini kan banyak nih. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 gitu kan. Kita lihat kurvanya sebanyak 5 ini. Kurva fungsi informasinya. Beda-beda kan. Tapi kalau di model 1PL, itu kan model 2PL. Kalau model 1PL, nanti ini lihat ya di model 1PL di babnya, dia informasinya itu cuma satu doang. Ya, kalau ini kan banyak sih, tiap item punya. Kenapa ini beda-beda? Nah, kalau kita lihat nilai di item nomor 5 itu kan alfa didapatkan individu. Sementara item 1 ini memberikan informasi yang paling sedikit. Item 1 dalam membedakan individu. Jadi kalau saya membedakan peserta-peserta mana yang kemampuan rendah dan rendah mau tinggi, saya harus bisa membuat soal yang bagus ya. Kalau misalnya soal itu bisa dijawab oleh semua orang kan berarti kan nggak bagus, itu nggak bisa membedakan orang mana yang kemampuan rendah dan tinggi tadi. Oke, itu ya. Dan ini formula untuk informasi dari item. Nanti kalau kita jumlahkan itu informasi dari suatu tes. Jadi nanti kita ini prinsipnya sama sih ya, turunan, kuadratin, kemudian ini. Nah, kalau pakai model 2PL, ya PJ-nya ini masukin model 2PL, sehingga nanti dapat ini. Nah, untuk model 2PL ini, ya, karena ada parameternya ada satu ya. Oke, matrix transformation untuk model 2PL, yang mirip-mirip kayak yang tadi lah ya, nanti dilihat. Seperti ini juga. Mungkin sampai sini ada yang bertanya enggak? Ada yang ya, ini semuanya seperti ini. Di sini nanti ada informasi dan efisiensi relatif, ya. Ini total informasi aja ya. Jadi kita jumlahkan semua, jumlahkan dari informasi masing-masing item. Ya. Ini ada sudah ini sudah. Ini saya mau lihat model 1PL informasi yang ambilnya pelanggaran. Apa ya? Kalau nggak salah dia yang penampilan nih. Nah, ini ya, item information, tapi ini kan modelnya ini sama semua kan alfanya cuma satu. Model 1PL itu kan alfanya sama semua. Nah, sehingga informasinya juga informasi itemnya juga ya sama untuk ini ya, untuk delta. Kalau tadi kan beda-beda ya. Untuk apa yang berbeda, item informationnya ya beda. Jadi ini dia cuma punya satu. Itu ya. Oke, sampai sini. PR-nya belum selesai ya katanya. Nanti kontak.
Iya Ibu, yang minggu kemarin belum. Oke. Ya, nanti PR-nya dikerjakan dengan menggunakan R ya. Jadi kan di sini nanti ada infit, outfit itu apa, gitu kan. Jadi kemarin itu kan gini. Jadi untuk mengukur atau kesesuaian model gitu ya, ada statistik yang namanya infit, outfit. Kalau ini memang bukunya pakai programnya ya ini ya, kita nggak akan lihat kan kita dia artinya. Nah ini ada infit, outfit. Jadi kalian cari saja lah ya, yang di R. Ini sebenarnya statistik infit outfit itu untuk melihat kecocokan model juga, gitu, kecocokan. Jadi pada saat kita akan melihat kecocokan item, itu juga ada infit outfit untuk item, ada infit outfit untuk yang person. Intinya, jadi ada 3 kategori ya, 3 aktivitas lah ya di dalam IRT. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, pengukuran suatu variabel ya, mau itu yang terkait item maupun yang terkait orang, ini sebenarnya ada 3 kategori ya, yang kita perlu lakukan. Nah di sini sebetulnya kategori nggak disebut dengan steps karena di sini nggak berarti harus urutan gitu ya, kategori 1, 2, 3. Di sini ada 3 kategori, bukan berarti kategori 1 itu harus dilakukan lebih dulu, boleh aja gitu kan. Nah di sini untuk makanya dia nggak dia sebut sebagai step, katanya khawatir nanti nggak disebut sebagai stages gitu kan, artinya nanti dikiranya urutan. Yang jelas kita menerapkan IRT gitu ya untuk mengukur suatu variabel itu memerlukan 3 aktivitas. Yang pertama apa? Aktivitas validation. Aktivitas validation ini akan kita melakukan pendugaan, gitu kan? Tadi ya pendugaan karakteristik item, pendugaan karakteristik yang terkait orang. Gitu kan. Yang kedua adalah kita perlu mengevaluasi kecocokan model dengan data. Jadi tadi kan saya punya data nih, gitu ya, melakukan pengamatan. Dan saya tuh mau fit pakai model apa nih? Saya pilih pakai model 1PL untuk data saya. Nah ini perlu diperiksa kesesuaiannya. Ya, model yang saya tadi spesifikasikan, saya formulasikan model 1PL itu didukung nggak dengan data yang kita punya. Artinya di sini kita melihat kecocokan antara model sama data. Ya, kita mengakses, mengevaluasi. Kalau saya nggak mau pakai model 1PL, yang mau saya fit model 2PL nih. Nah, model pilihan saya, model 2PL itu fit enggak dengan data yang kita punya. Nanti kita assess kecocokannya. Yang ketiga adalah kita cek validitasnya, ya, bukti validitasnya ini bagaimana, gitu ya. Nah ini kategori 1, gitu ya tadi ya, aktivitas calibration ini ngapain aja, gitu kan, mulai dari membentuk kita buat dulu instrumennya, kemudian kita pilot study, instrumen itu dicoba gitu ya. Terus kita perbaiki lah kalau sampai kita dapatkan yang benar-benar baik gitu ya, relatif baik, baru kita administer, kita berikan kepada responden ya instrumen kita itu. Terus kalau sudah diberikan, kita dapetin tuh kan jawaban-jawabannya. Nah perlu kita tahap awal ya kita periksa. Ya, jawaban-jawaban itu ada yang aneh-aneh enggak gitu kan. Misalnya ada yang ada outlier enggak, itu istilahnya apa sih pre-processing gitu kan ya, kita cek. Kalau ada yang aneh gitu ya, memungkinkan nggak untuk kita benerin gitu ya. Dia nulisnya misalnya 11 gitu kan, padahal harusnya 1. Oh mungkin ini kita ganti nih dengan 1. Tapi kalau misalnya dia nulisnya 10, kan harusnya jawabannya 1010 misalnya ya jawabannya. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kita bingung mengganti. Intinya pada tahap awal itu kita akan cleaning lah ya, cleaning data.
Gitu ya. Nanti kategori 2 kita melakukan itu tadi, pemeriksaan kesesuaian antara model dengan data gitu ya. Dan seterusnya nanti ini ada banyak statistik gitu ya, ukuran-ukuran atau kriteria untuk melihat kesesuaian antara model dengan data tersebut. Nah, kemudian juga di sini the model level fit statistik, ya artinya tadi ya statistik yang untuk mengecek kecocokan model gitu ya. Nah, statistik kesesuaian atau fit statistik ini itu ada tiga model sebenarnya ya. Kecocokan lihat pada level item atau orang dan kecocokan pada level model. Makanya ini ada kalimat export to model fit. Jadi di dalam IRT yang namanya fit statistik kecocokan, kita memeriksa kecocokan itu. Yang pertama cek model yang kita pilih gitu ya, cocok atau enggak dengan data. Terus juga cek item fit. Item fit ini sebenarnya model yang tadi kita pilih itu cocok lah ya dalam menduga item, karakteristik item. Kemudian ada lagi nanti person level fit gitu ya, itu. Jadi kalau di sini sebenarnya model level fit yang dicek lebih dulu. Jadi, yang pertama kita periksa adalah kecocokan model dengan data. Itu di bullet okan waktu yang di bab itu ya ada ya. Itu dilihat lagi gitu kan. Bagaimana pakai kriterianya apa kan. Nah, terus setelah kita memeriksa kecocokan model gitu ya, baru kita cek kecocokan di level item maupun orang ya. Makanya di sini the model level fit statistic are examined first, followed by the item level fit statistic. Jadi dalam beberapa kasus seringkali model yang itu tuh nggak cocok gitu. Misalnya kita pilihnya modelnya 1 PL gitu, padahal mungkin lebih cocoknya 2 PL ya. Gitu ya. Dan nanti tahap akhirnya gitu ya, ini memeriksa ini yang namanya properties invariant. Apa sih yang disebut dengan invariance? Jadi hasil dugaan parameter item itu harus memiliki sifat invariant. Nah, apa itu yang disebut dengan invariance? Ya, mungkin harus lihat-lihat lagi ya. Sebenarnya udah juga waktu itu disebutin. Apa itu invariant? Juga di dalam IRT perlu ngecek juga ini dimensinya. Nah, kalau IRT itu kan kita maunya satu variabel laten ya, uni IRT. Tapi kalau misalnya udah bicaranya MIRT ya, MIRT multidimensi. Itu berarti kita perlu ngecek dimensinya, gitu. Karakteristik laten yang mendasari jawaban-jawaban itu apakah hanya ada satu atau juga satu. Nah, itu biasanya pakai faktor analisis. Oke, udah cukup ya, udah 11 di sini. Jangan lupa isi presensinya ya. Kita masih punya satu pertemuan lagi ya, di Panca. Iya Ibu, satu lagi. Kalau di nanti kan minggu depan tuh sebenarnya ada pekan KP ya. Mau digantinya hari apa? Panca. Hari Rabu lagi. Oh, Hari mungkin di Senin. minggu depan lagi ya? Iya. Dan minggu depan tuh kayaknya mau ada kegiatan. Mudah-mudahan tuh ya besok ya. Belum pasti ini. Oke lah untuk sementara. Kalau Senin kalian ini nggak? Full nggak? Ada ini ya? Contoh. Nanti ya kita diskusi lagi aja deh di pantai ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya izin ya.